Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial sederhana terkait penggunaan LMS atau Learning Management System pada program studi Magister Ilmu Komunikasi. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman LMS Magister Ilmu Komunikasi Unpas. Nah, pertama-tama untuk mengakses ke dalam halaman ini, rekan-rekan harus menuliskan alamatnya dengan sesuai, yaitu berada di lms.mik.unpas.ic.id. Kita akan langsung berhadapan dengan halaman home-nya, ya, yang mana kita belum login pada saat ini. Dan bagi rekan-rekan mahasiswa, jika sudah terdaftar sebagai mahasiswa dan sudah memiliki NPM, bisa mengakses melalui halaman ini dengan username dan password yang sudah di-set oleh tim administrasi dari MIK Unpas. Ya. Nah, username yang digunakan adalah NPM kita. Saya akan berperan sebagai mahasiswa untuk memberikan panduan kepada rekan-rekan ya ketika menggunakan LMS ini. Pertama, login menggunakan NPM dan password yang sudah diberikan. Nah, ini passwordnya ada yang menggunakan password default atau mungkin rekan-rekan sudah mencoba masuk dan merubahnya sesuai dengan password yang mudah dihafal. Oke, jika sudah, kita bisa login. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika kita sudah masuk sebagai mahasiswa di LMS MIK Unpas. Di bagian sebelah kiri kita bisa melihat ada beberapa menu. Di sini ada dashboard yang akan menampilkan halaman seperti ini. Kemudian ada site home yang akan menampilkan daftar mata kuliah yang rekan-rekan ikuti, atau bisa juga dilihat di sisi My Course. Ya, kemudian di sebelah kanan ada event-event atau kalender ya. Nah, di sini jika rekan-rekan lihat, ini nanti akan menampilkan NIM, NPM, dan nama teman-teman. Jika ingin menambahkan foto atau merubah password dan lain sebagainya yang berkaitan dengan profil, bisa dilakukan di menu kanan atas ya. Di sini bisa klik untuk update profile yang mana bisa mengubah foto ataupun mengganti password, dan juga tombol untuk kita logout dari sistem. Oke. Nah, terkait penggunaannya, nanti setiap mahasiswa akan otomatis tergabung ke dalam online class training di sini. Nah, di sini isinya adalah course atau kelas untuk melatih mahasiswa dalam menggunakan LMS dalam perkuliahan sehari-hari. Nah, di kelas ini akan dibahas beberapa menu utama atau penggunaan utama dari LMS ini, antara lain satu, presensi perkuliahan. Yang kedua, download materi perkuliahan dari dosen. Tiga, mengikuti penugasan dari dosen. Empat, mengikuti online quiz pada LMS. Dan lima, mengambil atau mendownload materi eksternal, baik berupa video, file PDF, maupun lain-lain. Oke, harapannya dengan mengikuti kelas ini, rekan-rekan mahasiswa dapat mengoptimalkan LMS sebagai sarana pembelajaran selama perkuliahan. Oke, kita mulai dari penggunaan menu pertama. Nah, pada umumnya setiap pertemuan itu pasti mahasiswa melakukan presensi kehadiran ya, sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan. Memang di metode pembelajaran sekarang kita masih menggunakan online learning ya. Rekan-rekan mengikuti perkuliahan mungkin dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan MS Team ataupun yang lainnya. Akan tetapi mahasiswa tetap harus mengisi presensi pada halaman LMS. Nah, presensi ini akan menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang sudah dijadwalkan oleh tim prodi. Apakah itu hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya, termasuk jam perkuliahannya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah presensi dilakukan dengan mengisi tautan presensi ya. Di sini ada attendance atau biasanya ditulis dengan daftar hadir, dan ada 4 pilihan keterangan. Nah, ini yang harus hati-hati. 4 pilihan tersebut adalah present, hadir, atau disingkat dengan P. Kemudian ada L, late, terlambat. E, excuse, izin. Atau A, absen, atau tidak hadir. Nah, kadang beberapa mahasiswa tertukar antara present dengan absen. Ya, absen itu artinya tidak hadir, malah kalau hadir dia ngekliknya absen. Jadi mohon hal ini diperhatikan. Nah, setiap kelas akan memiliki presensi masing-masing, dan itu harus dilakukan sesuai dengan jadwal kelas yang berlangsung. Oke, nah di dalam kelas OCT ini absensinya dibuka setiap hari, jadi teman-teman bisa mencobanya kapanpun ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba absen di sini. Oke, nah hari ini adalah hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Nah,
Di sini bisa kita lihat bahwa presensi hanya bisa dilakukan di hari yang sesuai dan jam yang sesuai. Nah, kebetulan di sini jamnya dibuka dari jam 00 tadi pagi ya, sampai jam 11 nanti malam nih. Sehingga kita bisa ngeklik absensinya. Tapi untuk besok, lusa, dan juga Senin, ini belum ada tombol. Artinya kita belum bisa melakukan presensi pada waktu yang belum tepat. Ya. Kalau memang belum jadwalnya, ya kita belum bisa klik absen. Ya, apalagi kalau memang sudah kelewat. Oke, hari ini hari Jumat, kita akan lakukan submit attendance dengan klik tombol submit attendance. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Apakah kita present, late, excuse, dan absent. Nah, memang pada kenyataannya kalau teman-teman mahasiswa sudah bisa mengakses ke halaman ini, harusnya bisa ikut kuliah dong ya. Gitu, karena dia bisa membuka LMS di jam yang sesuai dengan perkuliahan. Jadi pada umumnya jika sudah masuk ke dalam LMS dan bisa melakukan presensi, akan lebih sering mengklik present atau hadir. Kalau yang alpha gimana? Kalau yang nggak masuk, ya berarti dia harusnya nggak bisa masuk ke LMS ya, karena mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu saya ingatkan lagi bahwa yang menandakan dia hadir itu adalah present, bukan absen. Kalau absen itu tidak hadir. Jadi kita harus klik present dan jangan lupa klik save changes ya, karena setelah klik present ini kita bisa klik langsung ke kelasnya dan lain sebagainya, tapi lupa nge-save. Nah, itu nanti akan terhitung tidak hadir juga gitu. Oke, setelah kita pilih present, jangan lupa untuk save change. Nah, kita akan lihat, voila. Kalau sudah, status kita sudah berubah menjadi present dan ini keterangannya adalah save record ya. Jadi presensi di sini yang harus mengisi adalah mahasiswa sendiri. Oke, untuk besok gimana? Untuk besok baru bisa diakses esok hari. Yang lusa pun seperti itu, hanya bisa diakses ketika lusa ya. Nah, kalau sudah berubah statusnya, rekan-rekan bisa kembali ke halaman kelas, yaitu di sini ya, OCT MIK Online Training Class. Nah, setelah kita absen, kita bisa kembali ke perkuliahan ya. Tadi bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika perkuliahan Bapak Ibu dosen menyajikan materi ya, berupa PPT atau berupa dokumen tertentu yang mana kita bisa lihat secara langsung di halaman Zoom. Nah, kedepannya nanti sebelum dosen itu bisa menampilkan, sambil menampilkan materi juga bisa disediakan di dalam LMS yang mana kita bisa mendownload materi tersebut atau bisa melihatnya langsung di sini untuk bisa kita pelajari sebelum atau sesudah pelaksanaan perkuliahan, misalkan untuk mengingat-ingat kembali seperti itu ya. Nah, materi itu nanti akan di-share dalam bentuk PDF seperti ini dan kita bisa klik untuk membukanya ya. Rekan-rekan bisa menyimpannya, mendownloadnya di sini. Ya, disimpan ke dalam laptop atau komputer masing-masing dan bisa kita baca kapanpun sesuai dengan waktu yang kita miliki. Nah, ini saya contoh misalkan materinya itu adalah panduan penggunaan kebetulan ya. Nah, di sini sudah ada materi, kita bisa lihat. Nah, kalau kita udah punya materi, sambil kuliah online, kita bisa sambil fokus ke penjelasan Bapak Ibu dosen, materinya bisa kita download dan kita baca berikutnya. Oke, karena sudah ada materi, sudah dan kuliah berlangsung, biasanya, ya sekali lagi, tugas bisa menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Setelah materi sudah kita dapatkan, Bapak Ibu dosen sudah menjelaskan materinya di media virtual seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, biasanya Bapak Ibu dosen akan memberikan tugas untuk kita kerjakan, baik itu berupa tugas risama perkuliahan, tugas risam paper, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, pengumpulannya bisa menggunakan LMS di sini, ya, dengan rekan-rekan mengerjakannya tetap di laptop masing-masing dalam bentuk Word, PowerPoint, ataupun yang lain, dan diupload ke halaman LMS. Nah, di sini ada batasan maksimal file yang bisa kita upload yaitu 2 MB. Kenapa? Karena yang namanya file tugas ketika jumlahnya besar nanti khawatirnya akan membebani kinerja server dari LMS sehingga kita batasin filenya ukurannya adalah 2 MB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengupload dokumen ya dalam bentuk Word, PowerPoint ataupun PDF dengan kapasitas maksimal sekian. Nah, biasanya nanti tim dosen akan membatasi waktunya ya, waktunya apakah
hari ini, hari esok, dan seterusnya sesuai dengan settingan Bapak Ibu dosen. Nah, sebagai mahasiswa, kita akan mengerjakan tugasnya, dan ketika sudah selesai, tugas kita adalah untuk mengupload ke dalam sistem. Oke, ini setelah kita upload, setelah kita klik menunya, nah di sini Bapak rekan-rekan bisa lihat bahwa status submission kita atau status pengumpulan tugas kita belum ada. Ya, di sini dengan keterangan no attempt, artinya kita belum pernah mengupload satu dokumen pun. Status penilaian juga belum dinilai, ya, karena memang kita belum mengumpulkan dan belum ada keterangan kapan kita mengumpulkannya. Oke, bagaimana cara kita menambahkan tugas? Nah, di sini sudah ada tombol add submission. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, akan menuju ke halaman pengumpulan tugas, yang mana di sini rekan-rekan bisa drag and drop filenya dari Explorer langsung ke sini dalam bentuk yang sudah ditentukan dengan ukuran yang sudah ditentukan, atau rekan-rekan bisa klik tombol add di sini yang nantinya akan menuju kita ke file picker ya untuk upload file, kemudian memilih file yang akan kita pilih. Nah, di sini saya ambil contoh manual aplikasi ini ya. Kebetulan ukuran file size-nya kecil dan kita bisa upload. Nah, kalau sudah masuk di sini jangan lupa untuk klik tombol upload this file. Oke. Nah, kalau sudah upload jangan lupa. Nah, ini kadang ada beberapa mahasiswa yang terlupa untuk klik save change. Oke. Nah, di sini status submission kita itu sudah berubah. Ya, di sini statusnya sudah submitted for grading, artinya kita sudah melakukan pengumpulan tugas. Penilaiannya belum dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, dan ini adalah tanggal kita mengumpulkan tugasnya. Ini adalah file tugas kita. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa merubah atau mengganti tugasnya jika memang merasa tugas yang dikerjakan belum sempurna misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa, rekan-rekan bisa edit submission yang nanti bisa merubah tugas yang sudah dikumpulkan. Kalau sudah yakin, nah rekan-rekan bisa langsung kembali ke kelasnya. Oke, nah kembali ke sini dan tugas sudah kita kumpulkan. Kalau belum yakin, saya udah ngumpulin belum ya? Rekan-rekan bisa melihat di sini ada tanda checklist, artinya kita sudah mengumpulkan atau tinggal klik lagi di sini. Nah, oh ya, tugasnya sudah ada. Nah, berarti kita bisa kembali ke kelas. Oke, itu untuk tugas ya. Nah, terakhir ada menu penggunaan kuis. Nah, di sini selain tugas, kuis juga menjadi bagian dalam kegiatan perkuliahan. Nah, tapi ini kembali ke kebutuhan dosen juga ya. Ada yang beberapa kali itu seringnya tugas atau ada yang kuis langsung di sini. Nah, di sini kita akan contohkan bagaimana pelaksanaan kuis dengan metode pilihan ganda dan juga esai. Berbeda dengan tugas tadi. Nah, kalau kuis itu langsung ada pembatasan waktu sesuai pengaturan dari tim dosen ataupun tim admin ya. Dan pengerjaannya langsung di LMS. Jadi ketika kita mengklik kuis perkuliahan, kita langsung kerjakan di platform LMS-nya. Kita tidak lagi menuliskan di Word, di PowerPoint ataupun yang lain, tapi langsung di halaman kuis. Oke, kita akan coba langsung masuk ke dalam kuis perkuliahan. Nah, di sini ada informasi. Kita hanya bisa melakukan kuis ini sekali ya, a time allowed 1, itu artinya kuis ini hanya bisa dilakukan 1 kali, dan waktu kuisnya sudah dibuka, artinya kuisnya bisa dikerjakan, serta ada batasan pengerjaan kuis ya. Di sini disampaikan time limitnya adalah 10 menit. Dan jika sudah yakin dan rekan-rekan sudah siap untuk mengerjakan kuis, klik tombol attempt quiz now. Oke, nah karena ada limitasi waktu, di sini kita akan diingatkan bahwa kuisnya berbatas waktu, yaitu 10 menit. Jika memang sudah yakin, kita bisa memulai. Nah, sekali kita klik start attempt, maka hitungan waktu mundur 10 menit akan segera dimulai. Nah, oke, teman-teman lihat waktunya sudah berjalan. Di sini waktunya tinggal 9 menit, 53, 52, dan seterusnya mundur. Dan di sini dicontohkan ada 2 soal. Ada 2 soal yang harus rekan-rekan kerjakan. Tidak harus urut ya, rekan-rekan bisa jumping ke atau menuju soal-soal berikutnya. Misalkan ada 10 soal, mau mengerjakan dari nomor 10 dahulu dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Tapi di sini perlu diingat kalau belum dikerjakan kuis navigasinya di sini masih belum berubah ya.
masih polos seperti ini. Nah, oke, kita coba kerjakan salah satu soalnya terlebih dahulu. Tujuannya ya. Nah, ini bisa sepanjang settingan yang sudah disediakan, misalkan Bapak Ibu mau menuliskan satu paragraf itu bisa sesuai dengan settingan yang sudah dilakukan oleh tim dosen maupun tim administrasi untuk LMS-nya. Oke, nah ketika sudah menulis, rekan-rekan tidak perlu ada tombol save atau apapun ya. Ini ketika kita menggunakan kuis, ini secara otomatis dia akan tersimpan. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, rekan-rekan bisa klik nomor yang lain, misalkan di sini ada nomor 1 ya. Nah, nomor 2 sekarang ada tampilan yang berbeda. Di sini ada warna yang menandakan bahwa nomor 2 itu sudah dikerjakan. Nah, kalau dicek, ya apa yang tadi kita tulis ini masih tersimpan, dan jika ingin menambahkan masih bisa dilakukan. Oke, kita kembali ke soal yang belum dikerjakan. Nah, misalkan di sini akan saya pilih salah satu jawabannya. Kalau belum yakin, rekan-rekan bisa menandakan flag, ya nanti akan menjadi tanda bahwa nomor ini sudah dijawab atau nomor ini masih perlu review. Ya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini sudah terjawab, tapi ada tanda merah. Artinya kita perlu cek lagi bahwa jawaban yang tadi kita bikin apakah sudah sesuai atau belum. Jika memang sudah yakin, kita bisa remove flag-nya, dan ini sudah selesai. Nah, waktu masih panjang. Nah, karena kebetulan soalnya 2 nomor, rekan-rekan bisa finish attempt, ya bisa menggunakan menu di bawah ini atau di sini. Yang artinya ketika kita melakukan finish attempt, kita mengakhiri pengerjaan kuis ini. Dan perlu diingat, ketika kita sudah mengakhiri, maka rekan-rekan tidak bisa lagi melakukan editing jawaban yang sudah masuk. Oke, kita coba. Nah, di sini masih diingatkan lagi, apakah kita akan submit semua jawabannya, menyelesaikan kuis, atau kembali ke kuis kalau memang dirasa ada yang belum yakin. Jika sudah yakin, rekan-rekan bisa submit all dan finish. Nah, di sini ada peringatan lagi. Kalau sudah yakin, langsung diklik saja, dan jawabannya sudah ada. Oh, nomor 1 ada yang salah ya. Saya pilih 12, ternyata jawabannya yang benar adalah sekian. Nah, untuk soal pilihan ganda memang bisa langsung terlihat jawaban yang benar dan salahnya, tapi untuk isai ini belum ada penilaiannya, karena kalau isai perlu direview terlebih dahulu oleh tim dosen. Ya, di sini bisa dilihat bahwa ini sudah merah ya, artinya jawabannya salah. Kalau hijau, kalau benar, kalau nggak salah warnanya hijau. Oke, ini review yang kita lakukan. Jika sudah selesai review, kita bisa finish review, dan ini akan kembali ke halaman kuis yang mana kita tidak bisa lagi mengubah jawaban yang sudah kita submit. Nah, di sini ada tombol back to course. Nah, kita akan kembali ke halaman kelas. Oke, rekan-rekan, kurang lebih penggunaan LMS yang utama adalah seperti itu ya. Perlu saya ulangi kembali bahwa penggunaan utama dari LMS ini antara lain 1 untuk presensi perkuliahan, 2 untuk download materi perkuliahan dari dosen, 3 mengikuti penugasan, 4 mengikuti online quiz, dan 5 mungkin dari Bapak Ibu dosen akan menambahkan beberapa file-file dari luar. Jika sudah selesai, kita bisa beranjak ke kelas lain atau mungkin menyelesaikan perkuliahannya dengan keluar dari LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.